jamaah yang ada di rumah, Allah pasti punya maksud yang baik untuk kita semua. Tetap berdoa dan berbuat baik jamaah. Baik, sekarang waktunya curhat online dan Masya Allah udah ada jamaah yang akan mengeluarkan keluh kesahnya dan insya Allah akan mendapatkan solusi dari guru-guru kita yang ada di sini. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya Ibu. Saya ini kan istri kedua, dikaruniai satu anak cewek. Dengan suami saya selisih 20 tahun. Terus alasan menikah dengan saya karena dengan istri pertama tidak mempunyai keturunan, Ustadz. Terus akhirnya selama berumah tangga dengan saya, setiap pulang ke rumah itu bawaannya selalu emosi dan selalu salah. Apabila ada sesuatu yang nggak benar, selalu ringan tangan sama saya. Terus berulang kali saya minta berpisah, tapi beliau tidak mau, Ustadz. Akhirnya tetap saya jalani hingga usia perkawinan saya 15 tahun. Akhirnya suami jatuh sakit, divonis gagal ginjal. Dan suami saya memutuskan untuk tinggal dengan saya dan merawat beliau dan mengantarnya selalu cuci darah selama 10 tahun. Dan pada bulan Juni kemarin suami saya meninggal. Selama sakit, suami saya tidak pernah lagi dihiraukan sama istri pertama. Dan tiba-tiba setelah pemakaman, pihak istri pertama datang meminta surat kematian suami. Dia mengurus semua uang kematian di kantor suami dan asuransi hingga pensiun tiap bulan. Tanpa memberikan sepeser pun pada anak saya. Hasil pernikahan saya dengan suami, Ustadz. Padahal semasa sakit, istri pertama diamanai untuk memberikan separuh untuk anak saya, tapi tidak dilakukan. Yang saya tanyakan, Ustadz, gimana caranya saya untuk bisa ikhlas dengan semua ini? Karena hati saya sakit, Pak Ustadz, dengan semua ini. Selama sakit, suami saya tidak dihiraukan. Giliran meninggal, dia merampas semuanya. Harusnya ada hak untuk anak saya di situ yang belum dikasih oleh istri pertama saya. Saya sakit, Pak Ustadz. Gimana caranya menghilangkan rasa sakit ini, Pak Ustadz? Baik Ibu, sebelumnya Ibu perempuan hebat dan insya Allah keluh kesah ini akan dijawab sama guru-guru kita ya Bu. Dan untuk yang pertama, Ustazah Syifa aku mohon jawabannya, silakan Ustazah. Masya Allah, Ibu, Iya. saya sebagai perempuan juga turut berduka ya, turut sedih dengan apa yang dialami oleh Ibu dan juga anaknya. Pertama yang harus dilakukan karena suami memang sudah wafat, sudahlah keburukan-keburukan yang dia lakukan dulu, baiknya dimaafkan. Jadi ingat kebaikannya saja, ingat kebaikannya saja ya. Semua suami juga tidak ada yang sempurna, sekalipun dia yang faham agama, yang alim, pasti selalu ada masalah atau cekcok dengan para istrinya. Jadi yang harus ibu lakukan pertama, khudhil afwa wa'mur bil urfi, maafkan, maafkan suami. Maafkan suami, ingat kebaikannya saja, jangan ingat keburukannya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai hak, mengenai uang atau warisan untuk sang anak. Ini kan pernikahan dari istri kedua ya. Ibu dulu menikahnya sah kan? Sah ya, maksudnya bukan sirih ya. Kalau gitu di situ memang anak ibu mendapatkan harta warisan dalam Islam. Kecuali kalau sirih memang tidak diakui oleh negara gitu ya, karena sirih. Jadi di sini ibu bisa melakukan minta tolong atau pertolongan kepada pihak-pihak yang bisa membantu kiranya ya, untuk meminta hak untuk sang anak. Minta haknya ya. Iya, betul. Baik, Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Iya, sama. Jadi itu bisa. Jadi pengen jawab pertanyaan Ibu tadi, Masya Allah, semoga Allah berikan kesabaran karena Ibu mintanya bagaimana saya supaya bisa ikhlas. Artinya Ibu sudah mau ridho sebenarnya, cuma pengen ngilangin sakit hati tadi. Orang kalau udah ridho itu Bu, ya udah mintanya sama Allah aja gitu. Maksudnya gini loh, Ibu dizolimi sama manusia, tapi ya udah Ibu pasrah sama aja. Inna syani'aka huwal abtar. Biar Allah yang membalas, mungkin kalau ada yang zalim sama kita, kemudian biar Allah yang membalas kebaikan kita gitu. Jadi kita berbuat baik kepada suami, ibu berbuat baik kepada anak bukan karena mereka baik sama ibu,
tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ridha, lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlas, saya ridha. Kenapa? Karena saya pengennya dibalas sama Allah di hari kiamat nanti, bukan dibalas sama Allah di dunia ini. Insya Allah lebih tenang perasaannya. Perbanyak tahajud insya Allah. Masya Allah, Ibu semoga lebih tenang Bu dengan jawabannya ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Ustadz. Sama-sama Sama-sama, Ibu, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, perasaan tuh kayak lebih tenang ya kalau misalnya kita bisa ngasih solusi sedikit demi sedikit untuk jamaah yang ada di rumah ya. Masya Allah. Nah sekarang giliran aku nih. Aku tapi nggak mau sama Ustadz Maulana sama Ustadz Syam karena ini aku mau ngasih informasi mengenai rumah tangga milenial.